Oke, sahabat sekalian, jadi ini kita akan melakukan workshop. Jadi workshop yang saya akan lakukan itu 3 bagian. Yang pertama adalah workshop tentang bagaimana cara kita menangani pasien-pasien dengan abses yang cairannya cukup banyak, dengan penanganan salah satunya adalah kantong. Kemudian yang kedua, workshopnya akan kita melakukan, perawatan pada pasien-pasien yang biasanya dengan burst abdomen, cairan banyak atau dehiscent wound. Itu kita lakukan, penanganannya dengan, penggunaan kantong juga. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan perawatan pada pasien-pasien yang sering terjadi penekanan. Jadi dia infeksi tetapi areanya yang sering terjadi penekanan. Jadi 3 topik ini kita akan coba melakukan proses workshop di kesempatan kali ini. Untuk kasus yang pertama, kita akan melakukan penanganan pasien yang banyak eksudasinya dengan kasus abses di bagian betis. Kita akan mempersiapkan terlebih dahulu handscoon, gentle antiseptik PHMB untuk pencucian, menggunakan primary dressing, menggunakan Medcovagin Silver, dan kita siapkan kantong sebagai secondary dressing balutan menggunakan orthopedic wool dan cohesive bandage. Yang pertama, kita akan melakukan pencucian pada kondisi pasien dengan abses yang sudah pecah dengan cairan yang cukup banyak. Jadi teman-teman, kita bisa melakukan pencucian terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pengeringan di area luka, pastikan kondisi sekelilingnya luka kering. Area yang kita lihat terjadi inflamasi, ini adalah area yang nantinya akan kita lakukan penanganan secara baik. Area ini nanti kita akan pasang dengan kantong stoma dengan melihat arah cairan yang keluar, di mana arah cairan ini yang nantinya akan kita tampung pada kantong dan akan mengikuti gravitasi. Jadi kita bisa pasang kantong ke arah bawah seperti ini, kemudian kita tempelkan di bagian ini dengan arah kantong ke bawah. Nah, seperti ini contohnya. Untuk menekan inflamasi, teman-teman bisa memberikan Medcovagin di sekitar luka. Tujuannya untuk melakukan autolisis pada daerah yang bengkak dan eritema agar mempercepat proses penurunan eritema tersebut. Selanjutnya, luka bisa kita tutup dengan orthopedic wool, kemudian difiksasi dengan menggunakan cohesive bandage. Kasus yang kedua, pada pasien dengan pressure injury yang infeksi pada kaki. Kasus ini kita bisa lakukan penanganan pertama kali adalah kita siapkan foam adhesive border, tetapi jika tidak ada foam adhesive border, teman-teman bisa menambahkan plester. Kemudian sebagai fiksasi, teman-teman bisa mempersiapkan cohesive bandage dan orthopedic wool. Pertama-tama kita lakukan pencucian terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengeringan. Selanjutnya pasien bisa diberikan primary dressing, Medcovagin Silver di area luka dan sekeliling luka yang terjadi inflamasi, seperti ini. Kemudian kita dapat memasang foam dressing dengan membentuk sudut yang menyerupai tumit pada kaki. Tujuannya agar mempermudah kita pada saat melakukan pemasangan pada tumit kaki. Foam ini jenisnya adalah silikon sehingga aman digunakan pada kasus-kasus pressure injury. Ini dapat mempermudah kita dalam melakukan pemasangan ya pada kasus-kasus luka pressure injury. Kemudian boleh diberikan sebagai bantalan yang kedua itu menggunakan orthopedic wool dan difiksasi dengan cohesive bandage. Selanjutnya, kondisi kaki ini agar dia aman dalam melakukan aktivitas seperti berbaring, duduk. Pasien ini dapat diberikan total kontak casting sebagai offloading untuk bisa memastikan kondisi kaki tetap aman. Untuk kasus yang ketiga, kita dapat mempersiapkan kantong terlebih dahulu, di mana kantong ini digunakan untuk
kasus pasien dengan luka terbuka pada perut, contoh burst abdomen. Jika teman-teman belum ada, kita bisa memodifikasinya dengan menggunakan hydrocolloid, kemudian plaster, kemudian ada double tip. Di sini kita siapkan kasa dan padding untuk absorb. Kemudian kita siapkan yang terakhir adalah glove. Dan ada Medcovacin Silver sebagai primary dressing. Di sini pada kasus ini pasiennya dengan dehiscence yang cairannya cukup banyak, dan ini kita mau memasang kantong yang seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Karena di Indonesia untuk kantong yang kondisinya besar seperti ini belum ada, jadi kita bisa memodifikasi kantong ini dengan model partial dressing. Pertama, kita siapkan spidol marker untuk membuat pola sesuai dengan luas luka yang nanti akan kita sesuaikan dengan hydrocolloid. Kemudian kita lakukan pencucian terlebih dahulu pada kasus ini sebelum kita menempelkan hydrocolloid. Teknik pencucian ini bisa dilakukan swabbing atau irigasi, dan sekarang ini saya melakukan penyemprotan. Kemudian kita keringkan ya pada daerah sekitar luka. Kita pastikan semua sisi yang nantinya akan ditempelkan itu kering. Pastikan semua sisinya bisa mengcover semua area luka ini. Ya, kita bisa lihat ini ada hydrocolloid yang kita berikan, sisinya itu kalau bisa semuanya bisa mengcover dengan baik. Nah, ini ada dua sisi dari hydrocolloid, ada atas dan bawah. Di bagian bawah yang nanti akan kita tempelkan ke perut, dan di bagian atas yang nanti akan kita tempelkan dengan double tip, dan double tip nanti kita akan tempelkan dengan plastik. Kita akan melakukan pola pada plastik terlebih dahulu sesuai dengan ukuran luka, di mana pola ini akan disesuaikan dengan hydrocolloid. Pada plastik jangan lupa tentukan bagian bawah dan bagian atas agar teman-teman tidak terbalik pada saat nanti melakukan penempelan plastik besarnya. Kemudian kita lakukan pemotongan sesuai dengan pola yang sudah kita berikan. Kemudian hydrocolloid ini kita sudah tempelkan ya dengan double tip, teman-teman bisa lihat, dan ini saya pastikan bahwa double tipnya dia lengket. Kemudian kita pasangkan plastik pada hydrocolloid ya di area yang double tip kita pasang tadi. Nah, pastikan plastik ada di tengah-tengah area si double tipnya dan pastikan dia lengket dengan benar. Kemudian potong hydrocolloid sesuai dengan pola yang sudah kita atur tadi, dan ini akan ditempelkan pada luka. Kemudian plastik bisa dipotong sesuai dengan bentuk lukanya. Setelah semuanya ditempelkan pada abdomen, kemudian kita bisa berikan Medcovacin. Medcovacin ini yang tadinya itu kita taruh di atas. Jika tidak bisa ditaruh di atas karena mungkin cairan terlalu banyak keluar terus, teman-teman bisa memberikan Medcovacin di atas padding seperti ini. Usahakan semua area padding tertutupi dengan Medcovacin dan dia merata dioleskan. Ini konsep ini dikenal dengan partial dressing. Nah, setelah kita lakukan penekukan, penutupan semuanya ini di plastik, teman-teman bisa melakukan plaster. Nah, kemudian evaluasi jika cairan kondisi penuh ya, cairannya penuh nih pada padding yang diberikan, kita bisa mengganti balutan sesuai dengan kondisi cairan yang sudah penuh tadi. Jadi kemungkinan besar ini bisa kita ganti beberapa kali. Nah, ini teman, yang terakhir ini kita kenal dengan partial dressing. Selamat mencoba.